Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Apa kabar semuanya? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu mengenai energi dan daya listrik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai energi listrik, Ustazah mau nanya nih, menurut kalian banyak nggak sih manfaat energi listrik dalam keseharian? Tentu sangat banyak ya manfaat energi listrik dalam keseharian. Nah, contohnya yaitu sebagai penerangan. Nah, pada malam hari, kalau tidak ada penerangan, pada malam hari ketika ada penerangan, maka jalan-jalan, kota-kota besar, depan rumah kalian pasti akan menjadi terang benderang. Lalu selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu sebagai sumber energi. Contohnya, ketika energi listrik diubah menjadi energi gerak. Kalian punya kipas kan ya di rumah? Nah, kipas ini ketika dialiri energi listrik maka akan bergerak. Selanjutnya, energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Yaitu contohnya lampu, seperti yang pertama tadi ya. Lampu itu sebagai penerangan. Selanjutnya, ada energi listrik diubah menjadi energi panas, yaitu setrika. Nah, setrika ini ketika dialiri energi listrik, maka akan menjadi energi panas. Selanjutnya ada energi listrik diubah menjadi energi bumi, yaitu radio. Jadi radio ini ketika dialiri listrik, maka akan mengeluarkan suara atau mengeluarkan bunyi. Manfaat yang lainnya yaitu sebagai sarana hiburan. Nggak usah jauh-jauh deh. Contohnya smartphone kalian, contohnya handphone kalian. Nah, handphone kalian ketika habis baterai maka membutuhkan energi listrik, maka handphone tersebut harus di-charger. Lalu ada contoh lainnya nih, contohnya konsol game atau PS. PS ini bisa dimainkan kalau ada energi listrik. Nah, sekarang kita masuk mengenai energi listrik. Jika barang-barang elektronik yang dihubungkan dengan sumber air listrik, maka besarnya energi listrik yang digunakan tergantung pada yang pertama itu beda potensial baterai, yang kedua itu kuat arus yang dihasilkan, yang ketiga hambatan kawat yang digunakan, dan yang keempat itu waktu yang diperlukan. Nah, waktu yang diperlukan ini sangat menentukan besar kecilnya listrik yang kita gunakan. Nah, selanjutnya bagaimana sih besarnya energi listrik? Nah, besarnya energi listrik ini bisa kita pakai konsep beda potensial, yang mana konsep beda potensial ini memenuhi persamaan V sama dengan W per Q. V itu beda potensial, satuannya volt. W itu energi yang dikeluarkan sumber tegangan, satuannya joule. Q itu besarnya muatan yang mengalir, satuannya coulomb. Nah, karena kali ini kita membahas energi listrik, maka persamaannya menjadi W sama dengan V dikali Q. Nah, misalkannya nih, persamaan tadi yang W sama V dikali Q itu saja substitusikan dengan rumus kuat arus. Saja substitusikan W sama dengan V dikali Q menjadi W sama dengan V dikali I dikali T. Ustazah, kok bisa tiba-tiba ada I ada T sih Ustazah? Nah, masih ingatkan rumus kuat arus, yaitu
I sama dengan Q dikali T, maka Q sama dengan I dikali T. Jadi, I dikali T ini dapat dari rumus kuat arus, yang mana W itu adalah energi listrik, satuannya Joule, V itu tegangan listrik, atau biasa kita sebut beda potensial, satuannya volt. I itu adalah kuat arus, satuannya ampere, dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Nah, biar lebih mudah memahami persamaan ini, kan biasanya di soal tuh ditanya macam-macam ya. Ada yang ditanya energi atau W, ada yang ditanya tegangan, ada yang ditanya kuat arus, atau terkadang pun ada juga ditanya waktu. Maka untuk memudahkan persamaannya, Ustazah punya persamaan rumus segitiga nih, yang mudah-mudahan bisa membantu kalian. Jadi kalau misalkan yang ditanya W nih, maka W ditutup. Berarti W sama dengan V dikali I dikali T. Lalu kalau yang ditanya itu V, maka V yang ditutup. Maka menjadi V sama dengan W per I dikali I dikali T. Lalu kalau misalkan ditanya I, maka I yang ditutup. Berarti I sama dengan W per V dikali T. Lalu kalau yang ditanya T, maka T yang ditutup. Kalau yang ditutup T, berarti T sama dengan W per V dikali I. Nah, mesti ingat hukum Ohm kan ya? Nah, sebenarnya dari hukum Ohm ini kita bisa menurunkan persamaan energi listrik. Hukum Ohm itu kan V sama dengan I dikali R ya. Jadi, mesti ingat kan persamaan pertama dari besarnya energi listrik. Persamaan pertama dari besarnya energi listrik itu kan W sama dengan V dikali I dikali T. Jadi, kalau misalkan persamaan pertama, Ustazah substitusikan ke hukum Ohm, maka akan menghasilkan W sama dengan I dikali R dikali I dikali T, atau W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Lalu Ustazah substitusikan lagi nih. Kalau Ustazah substitusikan lagi, maka akan menghasilkan W kuadrat per R kuadrat dikali R dikali T. Jadi, nah, R-nya kita coret ya, kita matikan. Kalau R-nya kita matikan, berarti akan menghasilkan W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Berarti dapat nih ya persamaan besarnya energi listrik, berarti mempunyai 3 persamaan. Persamaan yang pertama itu W sama dengan Vit, atau bisa disingkat menjadi W sama dengan vitamin. Lalu W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Bisa kita singkat menjadi irit. Lalu W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Bisa disingkat jadi favorit. Nah, Ustazah asosiasikan seperti ini biar kalian gampang mengingatnya. Oh, ini ada tambahan, yaitu R. R itu adalah hambatan, yang mana satuannya ohm. Dan juga jangan lupa energi listrik pun ada satuannya. Hubungan antara satuan energi listrik. Nah, yang mana 1 kWh itu sama dengan 1000 Watt-hours atau sama dengan 1000 Watt jam. Lalu kalau misalkan kita ubah sekon. Kalau kita ubah ke sekon berarti 1000 Watt dikali 3600 sekon. Yang mana sama dengan 3.600 Watt sekon. Kalau misalkan kita ganti ke joule berarti 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule. Berarti 1 kWh itu setara dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule. Nah, ada lagi nih satuan kWh selain joule. Ada yang namanya
kalor. Biasa di soal tidak hanya ditanya mengenai joule, terkadang juga ditanya mengenai kalor. Jadi konversinya itu seperti ini. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalor. 1 kalor itu sama dengan 4,2 joule. Biarkan lebih memahami, saja kasih contoh soal deh. Nah, sebuah alat pemanas listrik dipasang pada sumber tegangan 200 volt, mengalirkan arus sebesar 250 ampere. Jika alat itu digunakan selama 10 menit, tentukan besar energi listrik yang telah dikeluarkan alat tersebut, lalu besar kalor yang dihasilkan alat tersebut. Mari kita ke penyelesaian. Tadi kan diketahui sumber tegangan 200 volt, berarti V-nya 200 volt, lalu mengalirkan arus sebesar 250 ampere, berarti I-nya itu 250 ampere. Nah, karena satuan arus itu ampere, berarti nilai ampere kita ubah ke ampere. Jadi 250 mA itu sama dengan 0,25 ampere. Lalu diketahui lagi, jika alat itu digunakan selama 10 menit, berarti itu waktunya adalah 10 menit. Nah, satuan waktu itu sekon ya, berarti menit kita ubah ke sekon. 10 kali 60 sekon berarti 600 sekon. Nah, yang ditanya itu kan W ya. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai besar energi listrik. Besar energi listrik lah, rumus besar energi listrik itu V sama dengan V. V-nya tadi berapa? V-nya 200, kita masukkan 200 watt. I-nya tadi 0,25 ampere. T-nya 600 sekon, berarti 200 dikali 0,25 dikali 600 sama dengan 30.000 joule. Lalu yang kedua, besarnya kalor yang dihasilkan. Nah, tadi 1 joule itu sama dengan 0,24 kalor. Berarti hasil dari besarnya energi listrik tadi kan 30.000 joule. Tinggal kita kalikan aja. Tinggal kita masukkan aja 0,24. Berarti 0,24 dikali 30.000 sama dengan 7.200 kalor atau 7,2 kcal. Selanjutnya yaitu mengenai daya listrik. Nah, sebelum kita bahas daya listrik, saja punya 2 lampu nih. Punya 2 lampu, yang mana 2 lampu ini spesifikasi masing-masingnya. Lampu pertama itu 20 watt dan 220 volt. Lampu kedua ada 60 watt dan 220 volt. Misalnya nih, kalian ditanya lampu mana yang menyala paling terang, tentu jawabannya adalah lampu kedua. Kenapa? Karena lampu kedua 60 watt, sedangkan lampu pertama 20 watt, sudah pasti lebih besar 60 watt. Nah, dari sini kalian sudah tahu nih, ternyata spesifikasi dari watt itu adalah daya. Nah, tentu daya listrik yang lebih besar, maka akan menyala lebih terang. Lalu, misalkan ditanya lagi nih, lampu mana yang hemat energi? Tentu saja lampu pertama. Kenapa? Karena dayanya kecil. Hanya saja karena dayanya kecil, maka keterangannya tidak seterang lampu yang kedua. Nah, udah sampai sini kalian paham kan daya itu apa? Lalu daya listrik itu yaitu energi listrik per persatuan waktu yang mana memenuhi persamaan P sama dengan W per T. P itu sama dengan daya listrik, satuannya watt. W itu energi listrik, satuannya joule, dan T itu waktu, satuannya sekon. Nah,
Seperti yang pertama tadi, kita menggunakan persamaan rumus segitiga. Karena kan banyak nih ya macam-macam pertanyaan. Jadi kalau misalkan yang ditanya W, maka W ditutup akan menghasilkan P dikali T. Kalau yang ditanya P, maka P ditutup akan menghasilkan W per T. Kalau yang ditanya T, maka yang ditutup adalah T akan menghasilkan W per P. Nah, bila kita tinjau kembali persamaan yang ada pada energi listrik, maka persamaan daya listrik menjadi nih, P sama dengan W per T. Masih ingat kan persamaan pertama energi listrik, yaitu Fit. Berarti P sama dengan W per T. W-nya kita ubah menjadi Fit per T. Lalu kita matikan T-nya. Berarti P sama dengan V dikali I. Dapatlah persamaan pertama dari daya listrik, yaitu V dikali I. Lalu yang kedua, P sama dengan W per T. Ingat persamaan energi listrik yang kedua, yaitu I irit. Kita masukkanlah I kuadrat dikali R dikali T. Lalu kita matikan T-nya lagi. Maka tinggal I kuadrat dikali R. Dapatlah persamaan kedua dari daya listrik, yaitu I kuadrat dikali R. Yang ketiga itu favorit ya, I kuadrat per R dikali T. Kita matikan lagi T-nya, maka dapat I kuadrat per E. Dapatlah persamaan daya listrik yang ketiga, yaitu I kuadrat per R. Jadi sebenarnya persamaan antara energi dan daya listrik ini hanya beda dikit ya. Persamaan energi listrik itu tidak menggunakan T. Selanjutnya, nah saja punya contoh soal ini biar kalian lebih paham. Sebuah setrika listrik tertulis 200 volt per 300 watt. Jika setrika itu dipasang pada tegangan yang tepat, tentukanlah yang pertama itu kuat arus yang mengalir pada setrika listrik. Lalu besarnya hambatan elemen pemanas setrika. Lalu ada juga besarnya energi listrik yang terpakai jika setrika digunakan selama 10 menit. Nah, yang diketahui itu kan ada V, beda potensialnya ya. Tegangannya 200 volt. Lalu yang diketahui selanjutnya ada P atau daya listrik. Daya listrik itu adalah 300 watt. Nah, pertanyaannya yang pertama itu kuat arus, berarti yang ditanya I. Yang kedua besarnya hambatan elemen pemanas setrika, berarti yang ditanya R. Dan yang terakhir yang ditanya adalah besarnya energi listrik, berarti yang ditanya adalah W. Nah, besarnya energi listrik ini untuk waktunya adalah 10 menit. Nah, mari kita jawab. Yang ditanya adalah arus. Kalau arus, kalau misal ditanya arus, tadi rumusnya apa? Nah, kita masukkan deh. P sama dengan V dikali I. P-nya udah diketahui ya, dayanya diketahui. Dayanya 300. Beda potensialnya, P-nya 200 volt. Yang ditanyakan I. Berarti kalau yang ditanya I sama dengan P per VE. Berarti 300 dibagi 200 yaitu 1,55 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir adalah 1,5 ampere. Yang kedua itu yang ditanya hambatannya. Kalau yang ditanya hambatan, berarti P sama dengan I kuadrat dikali R. Karena yang ditanya hambatan, berarti P diper dengan I kuadrat. P-nya tadi berapa? P-nya tadi 300 ya, dayanya 300. Kuat arusnya tadi udah dapet ya, kuat arusnya itu 1,5 ampere, berarti kita masukkan I kuadratnya 1,5 kuadrat.
Nah, berarti 300 dibagi 2,25 sama dengan 133,33 ohm. Berarti besarnya hambatan elemen pemanas setrika adalah 133,33 ohm. Lalu yang terakhir yang ditanya adalah W, besarnya energi listrik. Nah, untuk menentukan energi, T-nya kita ubah dulu ya ke sekon. Berarti 10 dikali 60 sama dengan 600 sekon. Nah, besarnya energi listrik, rumusnya W sama dengan P dikali T. P itu kan daya ya, dayanya berarti 300, waktunya 600 sekon, berarti 300 dikali 600 sama dengan 180.000 joule. Jadi besarnya energi listrik yang terpakai adalah 180.000 joule. Selanjutnya kita masuk ke pemakaian energi listrik di rumah. Pernah lihat nggak? Ada sebuah alat di depan rumah kalian nih. Biasanya dipasang di dinding. Nah, itu adalah alat listrik ya. Kira-kira namanya kalau misalkan di rumah kalian apa? Kira-kira namanya apa tuh? Nah, biasa namanya itu adalah KWH meter. Nah, KWH meter ini sebagai alat ukur energi listrik. Tetapi sekarang KWH itu sudah berganti nama ya. Nama KWH listrik itu biasa sekarang disebut dengan token listrik. Nah, ini adalah satuan energi listrik. Satuan energi listrik sama dengan 1 kWh. 1 kWh berarti sama dengan 1 kilowatt atau 1 watt hours. Yang dimana kalau misalkan kita ubah ke sekon berarti 1000 dikali 3600 sekon atau sama dengan 3.600 watt sekon. Kalau misalkan diubah ke joule berarti 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule. Berarti 1 kWh itu setara dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule. Nah, untuk lebih memahami, Ustazah kasih contoh soal lagi nih. Sebuah keluarga kecil menggunakan 4 buah lampu 25 watt yang menyala selama 4 jam sehari. Lalu 5 buah lampu 10 watt menyala 10 jam sehari. Apabila biaya listrik sebesar Rp1.000 per KWH, tentukan berapa besar biaya pemakaian energi listrik selama 1 bulan. Nah, mari kita jawab. Penyelesaiannya, tadi kan 4 buah lampu sebesar 25 watt menyala selama 4 jam sehari. Berarti kita kalikan saja. 4 dikali 25. 4 kali 25 sama dengan 100 dikali 4. Berarti 400 watt hours. Lalu ada 5 lampu. 5 lampu itu sebesar 10 watt. Dipakai selama 10 jam. Kita kalikan lagi. 5 dikali 10, 50. 50 dikali 10, 500. Lalu ada 1 TV sebesar 100 watt. Dinyalakan selama 4 jam. Kita kalikan lagi. 1 dikali 100 dikali 4 berarti 400 watt hours. Nah, mari kita tambahkan. Kalau kita tambahkan 400 ditambah 500 ditambah 400 maka menghasilkan 1300 watt hours, ya kan? Nah,
Kan yang diminta per kWh ya, kalau per kWh berarti dibagi 1000, maka menjadi 1,3 kWh. Lalu pertanyaannya, tentukan berapa besar biaya pemakaian energi listrik selama 1 bulan. Nah, ditanya biaya selama 1 bulan. Nah, tinggal kita kalikan saja. 1,3 kWh dikali Rp1.000 dikali 30 hari sama dengan Rp39.000. Berarti pemakaian dalam 1 bulan biayanya adalah Rp39.000. Nah, selanjutnya ada tugas kalian di rumah. Ini ada 3 tugas ya. Yang pertama, sebuah setrika listrik dinyalakan selama 45 menit dan dipasang pada tegangan 220 volt dengan kuat arus 2000 mA. Tentukan besar energi listrik yang diperlukan setrika tersebut dan besar kalor yang dihasilkan setrika tersebut. Berarti yang ditanya itu adalah W, besar energi listriknya, dan besar kalor ya. Lalu yang kedua, dalam sebuah rumah tangga terdapat 13 buah lampu 10 watt dan lampu 30 watt yang menyala selama 5 jam per hari. Jika harga 1 kWh itu Rp540, berapakah jumlah biaya listrik yang harus dibayarkan setiap bulan? Nah, yang kedua ini berarti ditanya mengenai biaya listrik selama 1 bulan. Dan yang ketiga, silakan buka buku halaman kalian, buka buku kalian halaman 114, nomor 12 dan nomor 17. Nah, untuk soal nomor 3 ini kan pilihan ganda ya. Nah, pilihan ganda silakan kalian jawab dan silahkan dibuat juga jalannya. Baik, mungkin ini saja pelajaran kita hari ini saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya apabila saudara salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.